Oke, kunci jawaban LKSPT Intan Pariwara kelas 11 Bahasa Indonesia bab 3 implementasi nilai-nilai kehidupan cerpen. Ini ada asesmen diagnostik ya. Ada 5 soal. Soal nomor 1 itu jawabannya A. Unsur cerpen yang menggambarkan tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerita adalah latar. Kemudian soal nomor 2 jawabannya B. Suasana dalam cerpen tersebut adalah senang. Soal nomor 3 jawabannya E. Watak tokoh Ayah Arif diantaranya tabah, tekun, rajin, penyayang, dan rela berkorban. Soal nomor 4 jawabannya C. Pernyataan pada pilihan jawaban A dan B tidak sesuai dengan isi cerpen. Yang nomor 5 jawabannya D. Arif merasa malu karena dirinya masih menggunakan roda penyangga di kanan kiri sepeda. Kemudian ada jelajah kosakata. Eran artinya tangga, Tokapua artinya golongan bangsawan atau kasta tertinggi Sulawesi Barat. Kemudian Indo itu ibu, Tornakaka artinya kasta menengah Sulawesi Barat. Aktivitas 1. Nah, ini ada banyak nih jawabannya ya. Soal nomor 1, kutipan cerpen tersebut menceritakan kondisi Gito dan keluarganya serta kota Kudus setelah ditinggal pasukan Siliwangi. Kemudian yang jawaban yang B, tokoh yang diceritakan dalam kutipan tersebut antara lain Gito, Ayah Gito, Ruslan, dan tentara-tentara Belanda. Kemudian yang C, peristiwa dalam kutipan cerpen tersebut terjadi di kota Kudus, tepatnya di beberapa bagian Getas Pejaten. Kemudian yang D, peristiwa dalam kutipan cerpen terjadi setelah kota Kudus ditinggal pasukan Siliwangi. Peristiwa itu terjadi setiap hari mulai fajar hampir tiba hingga sore hari sekitar pukul 3 siang. Yang E, tokoh Ayah Gito dan keluarganya beserta Ruslan mengungsi karena rumahnya terhantam beberapa peluru tentara Belanda. Yang F, kondisi kota Kudus saat itu sangat menegangkan karena kedatangan tentara-tentara Belanda. Kota Kudus dihujani peluru dan menyebabkan banyak jenazah bergelimpangan. Kota Kudus bagaikan kota mati selama 1 minggu. Asesmen 1, soal nomor 1 jawabannya tokoh yang diceritakan dalam kutipan cerpen tersebut adalah tokoh aku, Rahim, dan anggota laskar. Soal nomor 2 jawabannya tokoh dalam cerita menggelar rapat hampir setiap malam dari menjelang sholat isya sampai berujung hingga waktu sholat subuh tiba. Soal nomor 3 jawabannya para tokoh dalam cerpen menggelar rapat di Langgar. Soal nomor 4 jawabannya tokoh aku meminta anak-anak libur mengaji di Langgar dan memintanya belajar di rumah karena merasa khawatir dan tidak ingin membahayakan keselamatan anak-anak. Soal nomor 5 contoh jawabannya, jika saya berada dalam posisi tokoh aku, saya akan mengambil keputusan sama dengan yang dilakukan tokoh aku. Saya akan meminta anak-anak belajar mengaji di rumah. Alasannya, pertama, saya bisa fokus mempersiapkan diri bersama anggota laskar untuk menghadapi Belanda. Kedua, situasi dalam cerpen sedang menegangkan, jadi keselamatan anak-anak jauh lebih penting karena belajar mengaji bisa dilakukan di rumah. Bagian B, menganalisis unsur tahapan alur dan kebahasaan dalam cerpen. Aktivitas 2. Soal nomor 3 jawaban yang A. Tema dalam kutipan cerpen tersebut adalah kekeluargaan. B. Tokoh dalam kutipan cerpen tersebut adalah tokoh aku, Ayu, ibu, Pak Kayem, dan adik tokoh aku. Tokoh aku seorang anak yang sopan, penyayang, dan perhatian. Tokoh ibu memiliki watak keras dalam mendidik anak, tetapi sangat menyayangi anaknya. Tokoh Pak Kayem seorang muazin di musola. Tokoh adik seorang yang penyayang dan merindukan kakaknya. Selanjutnya, jawaban selanjutnya nomor 3C. Alur yang digunakan dalam kutipan cerpen
cerpen tersebut adalah alur campuran. Awal cerita menggunakan alur maju, lalu menggunakan alur mundur. Menceritakan kejadian yang dialami tokoh aku ketika mudik dan bertemu ibunya. Kemudian di tengah cerita menceritakan masa lalu ketika tokoh aku dikurung di dalam gudang oleh ibunya. Jawaban yang C, latar dalam kutipan cerpen tersebut adalah latar tempat, waktu, dan suasana. Soal bagian 1 yaitu latar tempat di dalam bus ketika perjalanan mudik dan di rumah ketika tokoh aku sampai di rumah. Yang kedua, latar waktu setelah merenung seharian dibuktikan sebelum tokoh aku memutuskan mudik. Latar waktu tadi malam dibuktikan ketika tokoh aku menelpon Buli Narti. Latar siang hari pada H-1 Lebaran dibuktikan ketika tokoh aku pulang ke rumah. Latar ketika waktu maghrib dibuktikan ketika tokoh aku mendengar suara azan maghrib di rumahnya. Latar waktu sore hari dibuktikan ketika jenazah tokoh Pak Kayem dimakamkan. Yang bagian 3, latar suasana bahagia dan terharu tampak ketika tokoh aku, ibu, dan adiknya berpelukan setelah lama tidak bertemu. Latar suasana penuh penyesalan tampak ketika tokoh ibu dan aku sama-sama menyesali perbuatan mereka di masa lalu. Sudut pandang yang digunakan, jawabannya E, sudut pandang yang digunakan dalam kutipan cerpen tersebut adalah sudut pandang orang pertama tunggal. Tokoh aku dalam kutipan cerpen tersebut menjadi tokoh utama. Pesan atau amanat yang ingin disampaikan dalam teks tersebut sebagai berikut. Bersabarlah menghadapi sikap orang tua yang keras kepada anak. Kemudian pulanglah ke kampung halaman ketika lebaran untuk bersilaturahmi dengan orang tua. Sayangilah ibumu meskipun sikapnya keras kepadamu. Minta maaflah apabila pernah berbuat salah. Kemudian maafkanlah kesalahan orang yang meminta maaf kepadamu. Untuk soal nomor 4 jawabannya. Nilai budaya tampak ketika tokoh mudik atau pulang kampung ketika mendekati lebaran. Mudik telah menjadi budaya Indonesia. Kemudian yang B, nilai moral tampak ketika tokoh aku memberitahu ke tokoh Buli Narti kalau dirinya akan mudik tahun ini. Tokoh aku menghormati tokoh Buli Narti karena saat lebaran tahun lalu ia merayakan di rumahnya. Nilai moral juga tampak ketika Buli Narti menasihati tokoh Ayu agar mudik dan menemui ibunya. Nilai moral tampak ketika tokoh aku, ibu, dan adiknya berpelukan melepas kerinduan. Nilai moral tampak ketika tokoh aku dan ibu saling meminta maaf dan memaafkan. Kemudian yang C, nilai religi tampak dari suara lantunan azan maghrib yang didengar dan kebiasaan tokoh Pak Kayem sebagai muazim yang mengumandangkan azan di musola. Aktivitas 3 ini kalian disuruh menganalisis struktur teks. Tahapan alurnya pengenalan pada paragraf yang pertama. Kemudian yang pemunculan konflik dilanjutkan. Yang ini puncak masalah. Kemudian penurunan konflik. Kemudian penyelesaian. Aktivitas 4, nomor 1 jawabannya analisis kebahasan menggunakan keterangan waktu kutipannya. Setelah merenung seharian, aku memutuskan untuk mudik ke kampung halaman. Tadi malam aku sudah menelpon Buli Narti dan mengabarinya kalau aku akan berlebaran di rumah. Kemudian siang hari pada H-1 Lebaran aku pulang ke rumah dengan menggunakan bus umum. Kemudian setelah menempuh perjalanan sekitar 6 jam sampai juga aku di rumah. Kemudian itu sebabnya dahulu ibu akan berhenti memarahimu saat mendengar suara azan dari musola. Kemudian ketika ibu menghukummu dan mengurungmu di dalam gudang. Kedua, kebahasan menggunakan verba aksi.
Setelah merenung seharian, aku memutuskan untuk mudik ke kampung halaman. Yang merenung dan memutuskan. Kemudian tadi malam aku sudah menelpon Buli Narti dan mengabarinya kalau aku akan berlebaran di rumah. Kata kerja aksinya menelpon dengan mengabarinya. Kemudian iya, Ayu, sudah seharusnya kamu mudik dan menjenguk ibu serta adikmu di rumah. Itu menjenguk kata aksi. Kemudian setelah menempuh perjalanan sekitar 6 jam, sampai juga aku di rumah. Menempuh adalah kata kerja aksi. Aku berpelukan dengan adikku yang sudah tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik. Berpelukan itu kata kerja aksi. Kemudian kami bertiga berpelukan juga kata kerja aksi. Aku mendekati ibu. Itu sebabnya dulu ibu akan berhenti memarahimu saat mendengar suara azan dari musala. Ketika ibu menghukummu dan mengurungmu dalam gudang, ingin dikasihnya ibu membuka pintu gudang dan memelukmu, tapi ibu mengalahkan semua itu. Kemudian nomor 3, menggunakan dialog. Nomor 1, unsur-unsur intrinsik dalam kutipan cerpen tersebut sebagai berikut. Tema dalam kutipan cerpen tersebut adalah keluarga. Kemudian yang bagian B, tokoh dalam kutipan cerpen tersebut adalah seorang lelaki, seorang istri tentara Nippon, dan orang kampung. Tokoh lelaki digambarkan sebagai seorang kepala keluarga rela melakukan apapun untuk melindungi keluarga dan pemberani. Tokoh istri seorang yang penyayang dan penyakut. Tokoh tentara Nippon memiliki sifat kejam dan penakut. Sementara itu tokoh orang kampung meyakini tokoh lelaki berhasil menemukan bulu hantu dari Yaban. Yang bagian C, latar dalam kutipan tersebut adalah latar tempat, waktu, dan suasana. Latar tempat di sudut ruangan ketika tokoh lelaki, istri, dan anaknya meringkuk tak berdaya di sudut ruangan karena anak sulungnya diambil tentara Nippon di depan pintu rumah. Ketika tokoh lelaki berkacak di depan pintu rumahnya, ada tentara Nippon datang ingin menjemput anak. Yang kedua, latar waktu selama menjalani kerja paksa ketika tentara Nippon membawa anak sulung tokoh lelaki setelah mengatur napas, menahan perih bekas hantaman laras bayonet tentara Nippon beberapa bulan ketika si bungsu akan dijemput tentara Nippon. Besoknya ketika tokoh lelaki menghilang dari kampung setelah 6 bulan berlalu dan tokoh lelaki pulang ke rumah. Dan seminggu setelah kepulangan tokoh lelaki ketika tentara Nippon ingin menjemput anak bungsu tokoh lelaki. Kemudian latar suasana sedih ketika tokoh lelaki mendekat erat anak bungsu dan istrinya yang terseduh. Suasana terkejut ketika tokoh lelaki tidak menyangka perekrutan pemuda pribumi juga dilakukan. Yang D, alur yang digunakan dalam kutipan cerpen tersebut adalah alur maju. Yang E, sudut pandang yang digunakan dalam kutipan cerpen tersebut adalah sudut pandang orang ketiga. Amanat dalam kutipan cerpen tersebut sebagai berikut. Seorang ayah akan melakukan apapun untuk melindungi anak-anaknya. Kemudian seorang suami sebaiknya menenangkan istri yang ketakutan. Kemudian jangan suka mangkir dari pekerjaan meskipun upahnya sedikit. Jangan memperlakukan orang lain dengan kasar. Jangan mengambil paksa milik orang lain. Jangan takut menghadapi masalah kalau kita tidak berbuat salah. Soal nomor 2, nilai-nilai yang terkandung dalam kutipan cerpen tersebut sebagai berikut. A, nilai budaya tampak ketika orang kampung mempercayai bahwa tokoh lelaki memiliki bulu hantu bari Yaban yang dapat dicari di pegunungan Meratus. B, nilai moral tampak ketika tokoh lelaki dan istrinya sangat menyayangi anak-anaknya dan tidak rela anaknya diambil tentara Nippon. C, nilai kepahlawanan tampak ketika tokoh lelaki rela melakukan apapun untuk bisa melindungi istri dan anak-anaknya. Yang ketiga, nilai-nilai yang terkandung dalam kutipan cerpen tersebut sebagai berikut.
ada pengenalan, kemunculan konflik, kemudian ada puncak masalah, ada penurunan konflik, kemudian ada penyelesaian, soal nomor 4, keterangan waktu dalam kutipan cerpen tersebut terdapat pada kalimat berikut. A. Meski upahnya hanya segenggam garam, selama ini ia tidak pernah mencoba mangkir dari kerja paksa yang diterapkan. Kemudian yang B, namun beberapa saat tadi apa yang ia lakukan ternyata tidak berpengaruh banyak. Yang C, setelah mengatur napas, menahan perih, bulu hati bekas hantaman laras, bayonet tadi lelaki itu kemudian berdiri perlahan. Kemudian nomor 5, jawabannya analisis dialog dalam kutipan cerpen tersebut sebagai berikut. A. Timah. Hapus air matamu istriku. Aku bersumpah bahwa keluarga kita tidak akan disentuh oleh siapapun juga. Tidak oleh tetangga yang bergetar. Kemudian yang B, beberapa bulan lagi mungkin si bungsu yang akan mereka jemput, kata sang istri sambil mendekap erat anak bungsu yang sudah menjadi pemuda tanggung. Buat konten. C, demi apapun juga anak kita tidak akan bisa mereka jemput. Kali ini menatap lelaki itu berujar. Kemudian bagian C, mengimplementasikan nilai-nilai kehidupan cerpen dalam kehidupan saat ini. Nilai budaya dalam kutipan cerpen tersebut masih relevan dan berkaitan dengan kehidupan saat ini. Orang-orang yang ada di perantauan akan mudik atau pulang kampung saat mendekati Lebaran. Nilai budaya ini sering kita jumpai ketika momen Lebaran. Yang bagian B, nilai moral dalam kutipan cerpen tersebut masih relevan dan berkaitan dengan kehidupan saat ini. Seseorang memberi kabar kepada keluarganya apabila tidak bisa merayakan Lebaran bersamanya. Peristiwa ketika seorang bully menasihati ponakannya kepada orang tua juga masih relevan dan berkaitan dengan kehidupan saat ini. Nilai religi dalam kutipan cerpen tersebut masih relevan dan berkaitan dengan kehidupan saat ini. Saat ini lantunan azan baik di musala maupun masjid-masjid kita dengarkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Aktivitas 6, contoh jawaban. Menurut saya, nilai-nilai kehidupan dalam cerpen tersebut masih bisa diterapkan pada zaman sekarang. Soal nomor 4, contoh jawaban. Nilai budaya, kamu berasal dari sebuah desa, kamu bersekolah atau bekerja di sebuah kota. Pada saat sekolah atau bekerja, kamu hanya bisa pulang ke rumah setiap bulan karena keterbatasan biaya. Pada saat mendekati Lebaran, kamu memutuskan untuk pulang kampung halaman untuk merayakan Lebaran di desa. Kamu mudik dan melakukan perjalanan menggunakan bus antar kota. Kamu dan nilai moral, kamu tinggal jauh dari orang tua karena sedang menuntut ilmu, namun di tempat kamu tinggal sekarang sangat dekat dengan keluarga, dengan rumah kerabat keluarga. Biasanya kamu sering bermain ke rumah mereka.
Nilai religi, kamu seorang anak laki-laki, kamu bisa berangkat, kamu sholat atau masjid untuk meminta izin kepada muazin yang biasa melantunkan azan. Kamu bisa meminta izin untuk melantunkan azan di musola atau masjid tersebut. Asesmen 3, jawaban nilai kehidupan yang terdapat dalam kutipan tersebut adalah nilai moral, sosial, dan pendidikan. Nilai moral tampak ketika seorang ibu mengobati luka anaknya hingga membawanya berobat ke menteri kesehatan. Nilai moral juga tampak ketika seorang ayah memperlakukan anaknya dengan penuh kasih sayang. Selain itu, nilai moral tampak ketika tokoh tantri merasa kasihan dengan ayahnya yang setiap hari harus menggendongnya. Oleh karena itu ia memutuskan untuk berhenti sekolah. Nilai sosial tampak ketika teman-teman tokoh santri sering membantu dan menghiburnya dengan lagu-lagu dolanan sepanjang perjalanan. Nilai pendidikan tampak ketika tokoh tantri tetap rajin dan bersemangat ke sekolah meskipun ada luka di kakinya yang membuatnya harus digendong setiap hari oleh ayahnya. Contoh jawaban nomor 2. Menurut saya, sikap tokoh tantri patut diteladani. Meskipun sakit, ia tetap bersemangat menuntut ilmu ke sekolah. Kemudian yang soal ketiga, nilai-nilai kehidupan dalam cerpen tersebut masih memiliki keterkaitan dengan kehidupan saat ini. Contohnya masih ada anak yang meskipun dalam keadaan sakit masih semangat menuntut ilmu. Selain itu, kasih sayang dan perhatian orang tua kepada anak yang masih sering kita jumpa dalam kehidupan saat ini. Orang tua akan melakukan apapun untuk kesembuhan anaknya. Soal nomor 4, contoh jawaban. Cara mengimplementasikan nilai kehidupan tersebut dengan kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Ketika kita sedang sakit dan yang tidak begitu parah, alangkah baiknya jika kita tidak bermalas-malasan. Jangan jadikan sakit sebagai alasan. B. Ketika seorang anak sakit, orang tua berusaha merawat dan membawa anaknya untuk berobat. C. Ketika ada teman yang sedang kesusahan, kita harus menghibur dan memberinya pertolongan sesuai dengan kemampuan kita. Soal nomor 5, jawabannya. Nilai-nilai dalam kehidupan cerpen tersebut masih relevan dengan kehidupan sekarang karena saat nilai-nilai tersebut masih sering kita jumpai dalam kehidupan saat ini. Selain itu, nilai-nilai tersebut masih bisa kita terapkan dalam kehidupan saat ini. Menyajikan cerpen. Asesmen 4 ya, contoh jawabannya. Pesan yang ingin disampaikan dari tema tersebut adalah kado terindah tidak harus berupa materi, tapi dapat berupa sebuah perhatian dan kasih sayang. Soal nomor 2, tokoh dalam cerita sebagai berikut. Aku ada seorang guru yang ingin memberikan kado ulang tahun untuk istrinya. B. Istri tokoh aku, seorang istri yang selalu bersyukur dan menerima segala pemberian suaminya. C. Pemulung, seorang pemulung yang ramah, perhatian dan menyayangi anak serta istrinya. D. Istri pemulung, seorang perempuan yang ramah, perhatian dan penyayang. Latar dalam cerita tersebut sebagai berikut. Latar tempat di jalan dan di rumah pemulung. B. Latar waktu sepulang mengajar pada sore hari. Latar suasana bingung, penasaran, bahagia, dan terharu. Kerangka alur cerita sebagai berikut. Pengenalan tokoh aku memberikan kado yang akan diberikan pada istri pada hari ulang tahunnya. Munculan konflik ketika pulang sekolah dan perjalanan mencari kado, tokoh aku melihat seorang pemulung membawa 3 anak kecil dalam gerobaknya. Puncak masalah. Tokoh aku penasaran dengan pemulung dan ketiga anaknya. Tokoh aku mengikuti pemulung sampai di rumahnya. Penurunan konflik, tokoh aku mendapatkan jawaban dan atas rasa penasarannya pada tokoh pemulung. Penyelesaian, tokoh aku kembali ke rumahnya dan menemui istrinya. Wah, ini banyak yang
Oke. Soal nomor 5. Jawabannya asesmen harian. Soal nomor 1 jawabannya kutipan cerpen tersebut memiliki latar waktu, tempat, dan suasana. Latar waktu akhir bulan September, siang hari. Kemudian latar tempat di kampung, pinggir kota, sebelah timur, di belakang rumah sakit, dan di lapangan. Latar suasana menegangkan. Soal nomor 2 jawabannya A. Sudut pandang penulis dalam kutipan cerpen tersebut adalah orang ketiga pelaku utama. Soal ketiga jawabannya D. Sifat yang dimiliki tokoh Gito dalam kutipan tersebut adalah pemberani. Soal nomor 4 jawabannya B. Penokohan tukang cukur digambarkan melalui narasi penulis yang dibuktikan dengan perbuatan tokoh tukang cukur. 5 jawabannya A. Permasalahan lahan atau konflik dalam kutipan cerpen tersebut berakibat pada semua harga barang mungkin lompat-lompat. Soal nomor 6 jawabannya D. Penokohan tokoh bapak dalam kutipan cerpen tersebut digambarkan melalui narasi tokoh lain. Soal nomor 7 jawabannya A. Permasalahan dalam kutipan cerpen tersebut adalah tokoh bapak melarang orang-orang bertani dan melarang istrinya sembahyang. Soal nomor 8 jawabannya A. Pesan dalam kutipan cerpen tersebut sebagai berikut: jangan memaksakan kehendak pada orang lain, jangan terlalu fanatik saat mengikuti partai-partai. Soal nomor 9 jawabannya B. Kalimat mengandung urutan waktu terdapat pada pilihan B. Soal nomor 10 jawabannya C. Kutipan cerpen tersebut mengandung nilai budaya. Soal nomor 11 jawabannya E. Keterkaitan nilai kehidupan dalam kutipan cerpen adalah antara lain orang tua pihak laki-laki mengunjungi orang tua pihak perempuan untuk membicarakan mahar pernikahan. Soal nomor 12 jawabannya D. Tema dalam kutipan cerpen tersebut adalah ketegasan seorang ayah. Soal nomor 13 jawabannya E. Latar dalam kutipan cerpen tersebut adalah di hutan kecil di belakang sekolah. Jawabannya A. Keterangan waktu dalam kutipan cerpen tersebut terdapat pada kalimat konjungsi ketika. Soal nomor 15 amanatnya ingin disampaikan kepada pembaca, yaitu jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Soal nomor 16 jawabannya E. Nilai religi. Soal nomor 17 jawabannya D. Nilai kehidupan yang terdapat dalam kutipan cerpen tersebut adalah nilai religi. Soal nomor 18 jawabannya C. Kutipan cerpen yang mengandung keterangan waktu terdapat pada pilihan C, yaitu konjungsi ketika. Soal nomor 19 unsur pembangun cerpen paling menonjol dalam cerpen tersebut adalah latar. Soal nomor 20 jawabannya C. Informasi pada pilihan A seharusnya pada Desember 1949. Soal uraian latar dalam kutipan cerpen tersebut adalah latar tempat, waktu, dan suasana. Latar tempat di pantai dibuktikan ketika kapal kayu mendarat di pantai. Latar suasana riuh dibuktikan ketika anak-anak berebutan melihat kapal kayu putih yang mendarat di pantai. Yang C. Latar waktu ketika dua orang laki-laki bertemu dengan tiga orang yang dua diantaranya anak Dr. Cipto. Latar waktu di kemudian hari ketika tokoh aku mengetahui bahwa mereka berasal dari Pulau Jawa dan ditawan di Bogendigul. Soal nomor 2 jawaban amanat yang ingin disampaikan dalam cerpen tersebut sebagai berikut: A. Jangan malu untuk bertanya. B. Bersikap ramah jika bertemu dengan orang lain. C. Ucapkan terima kasih kepada orang yang membantumu. D. Belajarlah bahasa asing agar tidak bingung jika ditanya. Soal nomor 3 jawabannya keterangan waktu dalam kutipan cerpen tersebut sebagai berikut: A. Lalu menunjuk ke arah rumah yang dimaksud. B. Tetapi sebentar kemudian mereka dihampiri tiga laki-laki muda lalu saling berbincang. Tuan berkacamata tadi mengatakan sesuatu kepada jurumudi kapal yang lalu bergegas kembali ke kapal dan meninggalkan mereka. Soal nomor 4 nilai sosial yang terdapat dalam kutipan cerpen tersebut sebagai berikut: nilai sosial tampak ketika Hasan membantu kedua orang tua tersebut menunjukkan rumah Dr. Cipto. Nilai moral tampak ketika salah satu dari tuan tersebut mengusap kepala Hasan sebagai tanda ucapan terima kasih karena telah ditolong. Yang C. Nilai pendidikan tampak ketika Hasan sedikit mampu menggunakan bahasa Belanda sehingga bisa menjawab pertanyaan dari tokoh tuan. Nilai-nilai kehidupan dalam cerpen tersebut diimplementasikan: A.
Nilai sosial membantu orang lain menemukan alamat rumah orang atau memberitahu orang yang bertanya sesuatu pada kita. B. Nilai moral mengucapkan terima kasih apabila sudah diberi bantuan oleh orang lain. C. Nilai pendidikan belajar bahasa asing agar mengetahui kosakata yang umum digunakan untuk agar sehingga tidak bingung jika ada orang yang bertanya menggunakan bahasa asing. Cukup ya. Ini ada tugas selanjutnya, tunggu aja setelah video berikut ini. Jangan lupa di like.